Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya ingin ngobrolin tentang proses merger BRI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri dan juga dengan Bank BNI Syariah. Ya, dimana hal ini menjadi trigger yang sangat kuat ya terhadap pergerakan harga saham BRIS, dimana harga sahamnya kembali naik dengan sangat signifikan. Ya, meskipun sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu ini BRIS sudah mengalami kenaikan dan juga sudah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Ya, jadi memang sentimen ini sudah dihembuskan sejak beberapa bulan yang lalu. Ya, tidak hanya mengenai ini, tapi juga mengenai konversi aset daripada BRI Aceh ke dalam BRI Syariah seperti itu ya, dan juga diikuti dengan laporan keuangan BRI yang juga sangat baik. Ya, jadi sebenarnya video ini saya buat ya itu sebagai prolog teman-teman ya, dimana nantinya akan ada kelanjutannya kembali untuk melihat hasil daripada proses merger ini. Jadi teman-teman silakan untuk subscribe terus channel YouTube saya untuk mendapatkan update daripada proses merger daripada BRIS ini. Oke, jadi sebenarnya saya ingin membuat video ini untuk menjawab dua pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagaimana tentang nasib saham publik di BRIS ya. Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman semua ya, mungkin juga cukup banyak ingin diketahui. Bagaimana nanti kedepannya apakah saham-saham kita akan terdilusi apa tidak? Nah, seperti itu. Kekhawatirannya muncul seperti itu. Nah, ini yang ingin coba saya jawab dengan saya nanti buatkan sedikit simulasi seperti itu ya. Nah, namun teman-teman perlu ketahui bahwa untuk rilis mergernya sendiri ya, itu secara resmi akan diumumkan nanti pada tanggal 20 Oktober teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa baca kembali ya, saya akan baca kembali, saya akan rangkumkan kembali sebagaimana proses skemanya ya, skema resminya daripada merger ini seperti apa ya, agar nanti semuanya terang benderang seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua yang ingin saya jawab adalah apakah di harga saham saat ini di level 1300 sampai 1400 itu harga saham BRIS sudah mahal atau belum? Nah, seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya jawab ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan efek dilusinya ya dari pemegang saham publik, kemudian juga apakah di harga saat ini itu harga saham BRIS sudah sangat mahal apa tidak. Oke, kita langsung saja masuk ke simulasinya ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara merger ya teman-teman ya, di sini kasusnya adalah merger dari 3 bank, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan juga Bank BRI Syariah, yaitu yang memiliki kode tik saham BRIS. Jadi ada 3 perusahaan yang akan melakukan merger, ya, di mana BRIS itu sebagai perusahaan terbuka itu menjadi cangkang, ya, menjadi wadah untuk penggabungan tersebut, ya, meskipun secara aset ini BRIS kecil, ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di antara 3 bank ini yang paling besar yang mana? Ya, yang paling besar adalah Bank Syariah Mandiri, ya, di mana asetnya itu sebesar 114 triliun teman-teman, ya, ekuitas di sekitar 9,9 triliun. Ini berdasarkan kinerja Q2 2020. Jadi kalau kita bicara rasio ROE-nya itu di level 14% kurang lebih, ya. Kalau rasio ekuitas dibandingkan aset itu sekitar 8,72%. Nah, bank kedua yang akan dilebur ke dalam BRI Syariah adalah BNI Syariah, ya. Dimana ini memang asetnya secara overall ini hampir sama dengan aset daripada BRIS ya. Namun menariknya BNI Syariah itu jauh lebih profit teman-teman. Ya, bisa dilihat ya di laba bersihnya itu di level 603 miliar. Ya, dengan ROE itu di level 23,05%. Jadi kalau bisa saya bandingkan sebenarnya kalau saja BNI Syariah juga listing di bursa, maka ya ini lebih bagus daripada BRIS. Karena dengan ekuitas yang hampir sama, ternyata BNI Syariah mampu mencatatkan laba yang lebih besar. Ya, sementara BRIS sendiri di kuartal 2 2020 itu mampu mencatatkan laba bersih di level 117% dengan ROE di level 4,49%. Jadi kecil sekali, ya. Jadi laba bersihnya ini masih sangat kecil sebenarnya dibandingkan dengan BNI Syariah ya, maupun dengan Syariah Mandiri seperti itu. Nah, lembar saham BRIS ya saat ini ada di level 9,72 miliar lembar. Nah, apabila mereka itu digabungkan teman-teman ya, di merger, itu sebenarnya gampang sekali nih konsepnya. Yaitu teman-teman cukup menambahkan semua gitu. Ya, cukup menggabungkan semuanya saja. Ya, jadi di total semua, jadi aset di total, ekuitas total, liabilitas total, laba bersih total. Jadi benar-benar di total aja, ya. Kemudian nanti tinggal dihitung lagi rasio-rasionya. Jadi sangat-sangat mudah, ya. Tentu asumsi merger ini adalah dengan kondisi di mana tidak ada perubahan pada pola bisnis mereka, tidak ada perubahan pada aset mereka, tidak ada perubahan pada liabilitas, pada SDM, pada pinjaman, kualitas aset dan sebagainya, ya. Jadi benar-benar ketangkap sama. Maka ketika merger, maka BRIS akan mendapatkan aset tersebut, ya, akan menjadi wadah dan asetnya otomatis akan tercatatkan sangat besar seperti itu karena menerima hibahan aset.
Namun yang teman-teman perlu ketahui adalah namanya ini merger. Ya, berarti kan Bank Syariah Mandiri ini memberikan asetnya ya ke BRIS. Bank BNI Syariah juga memberikan asetnya ke BRIS. Otomatis tidak bisa langsung seperti itu ya. Tidak bisa langsung di-merger seperti itu karena artinya Bank Syariah Mandiri itu secara kepemilikan ya, itu ada pemegang sahamnya teman-teman ya. Begitu juga dengan Bank BNI Syariah, ada pemegang sahamnya. Nah, tentu ketika mereka masuk ke dalam BRIS ya dengan menggabungkan aset mereka itu ya tidak gratis itu ya. Jadi secara logikanya adalah normalnya adalah mereka harus melakukan pertukaran saham yang disebut juga dengan share swap ya, dengan senilai aset yang mereka berikan seperti itu ya, karena namanya merger itu kan penggabungan ya, jadi secara otomatis biasanya yang memiliki aset terbesar yang akan menjadi pengendali, dan memang hal ini sepertinya sih quote and quote itu seperti itu ya. Jadi nanti direksi daripada Bank Mandiri ya sebagai pemilik daripada Bank Syariah Mandiri akan menjadi salah satu direksi daripada BRI Syariah seperti itu. Jadi ketika nanti dilebur ya tentu akan ada namanya dilusi teman-teman ya, karena bagaimanapun Bank Syariah Mandiri kemungkinan besar akan dapat porsi terbesar ya, dan juga Bank BNI Syariah juga akan mendapatkan porsi saham juga ya. Jadi BRI sendiri sebagai pemegang saham terbesar yang ada saat ini di saham BRIS ya, itu yang menurut saya ya akan terdilusi juga seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat ya seperti apa sih konsep dilusinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau bicara dilusi ini hanya hitungan estimasi saja ya. Nanti kita perlu lihat lebih lanjut ketika prospektus merger plan mereka dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober. Ya, semisal last price-nya di BRIS ini saatnya ada di level 1.300. Nah, kalau saya konversikan aset daripada BSM ya, itu saya dapatkan lembar sahamnya di 7,67 miliar. Dari mana sih? Ya simpel saja teman-teman ya. Cukup membagi ya nilai aset daripada Bank Syariah Mandiri tadi di level 9,9 triliun ya ekuitasnya ya, itu kita konversi ke 1.300, jadi kita dapatkan angkanya seperti itu ya, di level 7,67 miliar. Jadi konversi daripada 9,9 equity itu menjadi 7,67 miliar lembar saham. Kemudian juga dari Bank BNI Syariah itu juga dikonvert dari 5,2 triliun itu menjadi 4,03 miliar lembar seperti itu. Nah, kalau di total dengan lembar saham BRIS, maka kita dapatkan itu menjadi total lembar saham di 21,42 miliar ya. Jadi kemungkinan besar lembar sahamnya akan bertambah seperti ini. Oke, jadi sebenarnya bagaimana sih skemanya ya agar kepemilikan saham daripada Bank Syariah Mandiri dengan Bank BNI Syariah itu bisa masuk ke dalam BRIS seperti itu ya. Jadi biasanya yang namanya perusahaan terbuka itu tentu harus ada mekanisme penerbitan saham baru teman-teman ya. Jadi bisa melalui private placement, bisa melalui reissue. Ini yang belum kita ketahui nih, ini yang belum saya ketahui seperti itu. Ya, intinya kalau misalkan melalui private placement, ya berarti akan ada porsi dilusi tentunya. Ini kan merupakan sebuah klausal khusus ya. Berarti langsung akan otomatis langsung muncul saham baru tersebut dan langsung diserap oleh Bank Syariah Mandiri dan juga diserap oleh Bank BNI Syariah tentunya. Ya, otomatis kita sebagai publik yang mungkin teman-teman memiliki saham BRIS, ya otomatis akan terdilusi seperti itu. Ya. Untuk teman-teman mungkin yang belum mengetahui apa itu private placement dan juga apa itu reissue, ya silakan nanti bisa tonton di video saya, nanti akan saya sertakan linknya di video ini seperti itu. Nah, efek dilusinya itu kurang lebih sebagai berikut teman-teman ya. Jadi kita tinggal hitung saja porsi saham BRIS nanti ke depannya seperti apa. Ya, di level 9,7 miliar itu kalau dari total 21,42 miliar itu seperti apa? Ya, jadi kalau saya hitung di level harga 1.300, maka efek dilusinya adalah 54,61%. Ya, tinggal dihitung aja 9,72 itu berapa persen dari 21 dikurangi 100% seperti itu. Nah, kalau misalkan harganya semakin turun, nah seperti itu ya, maka efek dilusinya semakin besar. Ya, memang oleh karena itu ini memang mindset yang terbentuk nih ya di pemegang saham retail secara umumnya ya. Memang ada potensi betul bahwa harga saham BRIS itu diangkat supaya bargainnya lebih menarik. Ya, ini salah satunya ya, karena kalau harganya semakin tinggi, otomatis nanti kan ketika diputuskan untuk konversi itu kan harganya tidak boleh jauh-jauh dari situ gitu. Ya, ada peraturannya. Jadi ya ada kemungkinan besar dengan harga yang lebih tinggi, otomatis efek dilusinya akan lebih rendah. Ya, tapi sekali lagi ya, ingat ini sudah tidak berhubungan lagi dengan fundamental teman-teman ya. Benar-benar murni sebuah aksi, ya aksi penggerak harga saham BRIS. Saya tidak tahu siapa, tapi seperti itulah yang terjadi saat ini. Ya, sehingga kenaikan harga saham BRIS sangat-sangat tinggi sekali. Oke. Nah, kalau bicara efek dilusi ini apa sih sebenarnya ya teman-teman ya? Jadi simpelnya gini sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki saham BRIS, misalkan kalau di awal ya
EPS-nya kita anggap Rp100 ya, yang gampangnya nih. Nah, kalau misalkan terjadi di Rusi sebesar 61%, maka artinya teman-teman hanya akan terima EPS sebesar Rp39. Ya, jadi efeknya cuma di EPS aja sebenarnya, seperti itu. Ya, selain di EPS tentu efeknya ada di book value ya. Tapi kan kalau lembar saham bertambah dengan ekuitas bertambah ya harusnya ya equal seperti itu. Nah, jadi sebenarnya efeknya cuma di EPS. Jadi EPS kita mengalami penurunan. Ya, namun teman-teman juga harus berpikir positif bahwa ini tentunya kedepannya ada potensi positif ya, prospek positif kepada saham bearish ya, otomatis nanti mungkin kedepannya kan labanya mungkin akan bisa lebih tinggi lagi ya, otomatis nanti teman-teman juga pasti EPS-nya juga bisa lebih tinggi lagi ya. Istilahnya ya, ini pengorbanan di awal ya, sebelum nanti bisa mendapatkan sebuah hasil yang manis di belakang seperti itu. Nah, sekarang saya juga ingin menjelaskan tentang bagaimana ya estimasi daripada harga bearish ya setelah di 2021 ya, setelah merger ya. Ini untuk menjawab pertanyaan apakah harga saham bearish saat ini itu sudah mahal apa tidak. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, di layar ini, bahwa kalau kita hitung ya, jadi gampangnya gini, teman-teman cukup menambahkan saja ya semua ekuitas yang tadi ya, dari ekuitas Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah, itu jika di total semua ekuitas ya akan mendapatkan 20,4 triliun seperti itu ya. Jadi melonjak sangat tinggi nih, dari 5,2 itu menjadi 20,4, berarti naik kurang lebih 4 kali lipat nih ekuitas daripada bearish seperti itu setelah nanti hasil merger di 2021. Ya, ini kalau nggak salah beritanya di bulan Februari 2021 ya akan dirampungkan seperti itu. Nah, saya juga mendapatkan berita di sini ya teman-teman ya. Jadi saya dapatkan angka di sini nih di level 2,2 triliun dari sini nih teman-teman. Ya, jadi dari sini ini menurut press release ya. Jadi mereka akan dapatkan ekuitas nih kurang lebih di aset mereka akan meningkat di level 220 sampai 250 triliun dengan laba 2,2 triliun ya. Jadi kita pakai asumsi yang konservatif aja dari data ini seperti itu. Nah, teman-teman bisa di sini ya bahwa dengan laba 2,2 triliun dan ROE-nya kita bisa hitung ya, ini di level 10,78% seperti itu ya. Nanti apa hubungannya akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Untuk total book value-nya itu bagaimana efeknya ya. Jadi kalau dilihat di sini di 20,4 triliun ya, untuk ekuitasnya kita bagi dengan lembar sahamnya ini yang sudah ditambahkan semua, maka akan kita dapatkan ini kurang lebih book value daripada bearish di harga saat ini itu di level 819 ya, di harga after merger seperti itu ya. Jadi di harga after merger di tahun 2021 maka book value-nya akan meningkat ke 819. Ini lebih tinggi jelas dibandingkan sebelumnya. Kalau nggak salah di level 600-an itu yang saya hitung sebelumnya ya. Jadi ini sudah mengalami peningkatan. Nah, otomatis teman-teman bisa lihat ya, kalau di harga saat ini, di harga yang 1000 ya misalkan ya, ini berarti teman-teman bisa ketahui ini PBV-nya sudah 1,22 teman-teman ya. Bagaimana teman-teman bisa bayangkan nih kalau di 1400 yang kemarin sempat kejadian itu di level 1,41 kali ya, which is ini benar-benar sangat mahal sih ya menurut saya untuk book value daripada bearish seperti itu ya. Ini sorry, ini catatan saya agak berubah ya teman-teman ya, jadi saya coba kembalikan sebentar ya, seperti itu. Jadi kita hitung ulang ya. Ya, jadi saya hitung ulang ya teman-teman ya. Jadi untuk kalkulasinya saya hitung ulang karena biar nanti tidak bergerak ini lembar sahamnya. Oke, jadi kalau kita hitung di sini di harga 1000 ini kan kurang lebih di 1,22 PBV ya. Tapi kalau kita rubah di sini menjadi 1400 ya, ini menjadi 1,71 PBV teman-teman ya. Jadi after merger aja itu harga sahamnya bearish di 1400 ya sangat-sangat tinggi sekali itu ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat tinggi sekali, overvalued ya. Jadi di level 1400 ini agak over nilainya, overvalued sekali gitu. Jadi makanya wajar harga saham bearish akan mengalami koreksi ya. Kembali ke level berapa sih kira-kira ya, mungkin ke level di harga 1000 ya, 1000 sampai 1200 seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang berkata nih, ada yang memiliki komen ya, nanti juga silahkan put di komen di kolom komentar ya untuk kita diskusikan bagaimana jika kita bandingkan dengan BTPS seperti itu ya. Nah, di sini langsung saya bandingkan dua sama ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah BTPS ya, dengan ekuitas di level 5,4 triliun ini book value Rp706 ya, ROE-nya 14,96%, PBV-nya 5,38 ya. Bandingkan dengan BCA teman-teman ya,
ekuitas yang jauh-jauh lebih besar di 169 triliun ya, book value 6,86, ROE 14% lebih, PBV 4,22. Ya, jadi kalau teman-teman bandingkan dengan BTPS ya, untuk bearish ya, memang ini terus terang ini nggak bisa dibandingkan teman-teman ya. Pertama, setelah bearish mengalami merger, ini ekuitasnya meningkat 20,4 triliun ya, dibandingkan dengan BTPS yang hanya 5,4 triliun. Ya, terus terang harga BTPS di saat ini teman-teman itu juga sangat-sangat overvalued ya. Ya, ini benar-benar diangkat lah harga sahamnya gitu ya. Kita tidak tahu kenapa, tapi ya seperti ini kejadiannya. PBV 5,38 kali itu tidak masuk akal sebenarnya untuk BTPS. Teman-teman bisa bandingkan ya, bisa analogikan dengan BCA ya, dengan perusahaan yang jauh lebih besar daripada itu, PBV-nya hanya 4,22 kali. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sedikit ya teman-teman ya, ini di secara market ya, di Bursa Efek Indonesia, bank itu yang bagus itu memiliki ROE kurang lebih di level 14-16% kurang lebih ya. Makanya bisa kelihatan di sini nih. Jadi kalau di level 14% sampai 16%, itu dia akan disebut sebagai bank yang bagus seperti itu ya. Overall kinerjanya seperti itu. Nah, semisal kita anggap BRIS mampu mencapai level tersebut ya. Jadi misalkan BRIS mampu mencapai level 15% seperti itu ROE-nya gitu ya. Ya, ROE bisa mencapai 15% misalkan. Ya, asumsinya yang paling mendekati teman-teman ya, itu ya PBV-nya harus 1,5 seperti itu. Setidak-tidaknya gitu ya, 1,5. Ya, kalau bicara 1,5, berarti kalau kita kali teman-teman ya 1.200-an. Ya, jadi harganya di level 1.200-an itu yang masuk akal untuk harga BRIS. Jadi kalau harga BRIS di level 1.200-an itu harga wajarnya. Jadi kalau di atas itu ya overvalued seperti itu. Ya, jadi teman-teman juga bisa berpikir kalau secara analisa fundamental seperti itu. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi, apakah masih bisa naik lebih lanjut? Ya, bisa saja, kita nggak ada yang bisa pungkiri itu. Tapi kalau secara fundamental, teman-teman akan bisa melihat sendiri ya, ketika nanti harga sahamnya di level 1.400-an itu udah akan sulit bergeraknya, seperti itu. Saya pribadi pun sudah punya dan saya sudah lepas kemarin ya. Nah, ini memang perlu teman-teman ketahui ya, pengetahuan ini perlu teman-teman bisa dapatkan sendiri, nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan kita adalah, teman-teman ya, jadi yang pertama gini, BSM sebagai pemilik aset terbesar tentu akan menjadi pemegang saham pengendali. Ya, jadi artinya BSM akan mendapatkan share swap yang paling besar. Ya, bagaimana mekanismenya kita tunggu di tanggal 20 Oktober. Nah, saham BBRI sendiri itu juga akan terdilusi ya, yang dimana saat ini sebagai pemegang saham terbesar itu akan terdilusi ya, menjadi pemegang saham terbesar kedua, seperti itu. Nah, BNI Syariah juga nanti akan menjadi pemegang saham BRIS bersama-sama dengan DPLK BRIS dan juga teman-teman semua sebagai pemegang saham BRIS dari sisi segmen masyarakat ya. Nah, untuk bank hasil merger ini juga nanti akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia tentunya ya, dengan aset lebih dari 220 triliun ya, seperti itu ya, dengan ekuitas lebih dari 20 triliun seperti itu, dan juga akan berpotensi menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia ya. Nah, jadi jika melihat prospek, benar teman-teman ya, ini harusnya prospeknya sangat kinclong sekali ya. Harusnya dengan aset yang sebesar itu tentunya ada harapan BRIS itu mampu mencetak laba yang bersih yang lebih tinggi lagi ya. Tapi kita sudah estimasikan juga tadi sebenarnya ya, di level kurang lebih ROE 15% itu ya harganya kurang lebih 1.200. Jadi saya bisa timbulkan lagi satu, bahwa memang saat ini harganya sudah mahal. Jadi kalau teman-teman yang baru mau invest ya, saran saya lebih baik tunggu aja dulu ya, kita cari kesempatan lebih baik lagi, siapa tahu dikasih harga di level 700-800. Tapi kalau memang tidak dikasih lagi ya sudah, masih ada peluang lain. Tapi bagi teman-teman mungkin yang memang time frame-nya sangat panjang ya, bersedia menunggu dan sudah punya saham ini mungkin di bawah level 800, 700, 600 ya, selamat ya. Teman-teman bisa silahkan coba simpan seperti itu, tapi masih butuh waktu yang cukup lama menurut saya ya. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nah, ini sharingnya santai, tapi menurut saya harusnya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa nanti cerna kembali dan filter kembali. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanya aja teman-teman ya di kolom komentar, jangan ragu untuk itu ya. Teman-teman juga bisa terus bantu channel saya ini dengan subscribe ya di semua video YouTube saya, agar terus bisa mendapatkan update, dan juga bantu untuk like, share, dan komen juga video ini. Ataupun teman-teman yang ingin mengetahui tentang update teknikal ya, bisa join di free channel Telegram saya di LSM Saham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video.